إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kita memuji Allah Azza wa Jalla yang mengaruniakan kepada kita usia, dan kita berharap usia ini mengandung keberkahan bagi kita sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah berada di bulan yang mulia, bulan di mana orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah taala tidak akan menyia-nyiakan waktu ketika berada di dalamnya. Ia akan pergunakan waktu itu sebaik-baiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ana bersyukur bisa bertemu dengan antum pada pagi ini. Tapi di sisi yang lain saya mohon maaf kepada para asatid karena seharusnya jadwal setiap 10 hari pertama bukan jadwal saya. Saya lebih senang jadwal itu seperti biasanya. Biasanya 10 hari pertama Ustaz Mufli hafizahullah ta'ala. Tapi ya mudah-mudahan Ramadan yang akan datang, atau mudah-mudahan cukup 2 kali pertemuan, sisanya nanti Ustaz yang lainnya saja. Jadi itu sudah cukup insyaallah. Adapun yang kedua, ikhwati a'azzal wa iyyakum, kita akan membahas atau menukil sebagian pembahasan dari kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, atau diterjemahkan bebas, buku ini berbicara tentang mensucikan jiwa, tazkiyatun nafsi, atau memanajemen hati. Kita penting mempelajari ini karena pada dasarnya Allah turunkan Al-Quran, Nabi SAW sampaikan kebenaran. Ini untuk memperbaiki hati manusia yang tadinya terisi dengan perbuatan-perbuatan riya, sum'ah, syirik yang kecil dan besar, yang tadinya terkotori dengan perbuatan maksiat, maka dibersihkan dengan cara tauhid dan ittiba'us sunnah. Karena semua manusia kelak akan kembali kepada Allah, dan apa yang mereka miliki semua tidak akan bisa memberi manfaat baginya kecuali yang menghadap kepada Allah memiliki hati yang selamat.
yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta milik seseorang, anak lelaki yang dibanggakan, kecuali yang datang ke hadapan Allah memiliki qalbun salim, hati yang selamat dari kotoran dosa-dosa. Sementara kita menyadari tidak ada seorang hamba yang tidak berdosa. Kullu bani Adam khata. Tiap anak Adam itu mereka sering melakukan kesalahan, yakni berbuat dosa. Yang jadi permasalahannya, dosa itu bukan pergi begitu saja. Idza takabal abdu danban nukitat fi qalbihi nuktatan sauda wa idza istaghfara muhiqat. Seorang hamba apabila dia melakukan perbuatan dosa, tertinggal di dalam hatinya titik yang berwarna hitam. Bila hamba itu mengucapkan astagfirullah atau dia memohon ampun kepada Allah, dosa ini akan dihapuskan. Tapi permasalahannya ikhwati a'azza wa iyakum, kadang kita tidak menyadari perbuatan dosa itu sebagai perbuatan dosa. Karena yang terpikirkan oleh kita bahwa dosa itu hukumannya pasti disegerakan. Padahal tidak demikian. Ada kalanya orang itu berbuat dosa karena Allah telah murka kepadanya, dia dibiarkan menikmati perbuatan dosanya itu. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang dia durhaka menyakiti Rasul setelah datang kepadanya petunjuk yang nyata, lalu mengambil jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, kami biarkan ia berpaling kemana dia ingin berpaling, kata Allah Ta'ala. Ini seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kelak kami akan berikan kepadanya istidraj dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa umli lahum inna kaidi matin. Sebab itu ikhwati a'azzu wa iyyakum, ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat maksiat, dan maksiat itu menyakiti hati kita, tapi kita tidak merasa Allah menghukum kita, ini kondisi yang paling berbahaya. Dan Allah katakan wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kelak kami akan jerumukkan orang itu ke dalam jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ikhwati a'azzu wa iyyakum, dan yang paling berat bagi kita adalah mengatur apa yang tersimpan di hati kita. Memperbaiki hati bukan hal yang mudah. Jika hati kita telah baik, menjaga untuk tetap baik juga bukan hal yang mudah. Jika dia berada dalam tetap kebaikan untuk bersemakin bertambah baik, itu bukan perkara yang mudah pula. Semua perkara yang berat. Karena sebab itu ikhwati a'azzu wa iyyakum, nilai baik dan buruknya seseorang tidak pernah dilihat dari apa yang tampak dengan pandangan mata. Ya, barangkali seseorang tampak soleh dari pakaiannya, tampak khusyuk dari raut wajahnya, atau tampak mulia dalam kondisi yang terlihat oleh mata manusia. Tapi tidak. Di sisi Allah Azza wa Jalla kebaikan itu tidak apa yang tampak pada zahir. Qala alaihi salatu wassalam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Wa fi riwayatin li muslimin wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang kepada bentuk tubuh kalian, dan juga tidak memandang kepada banyaknya harta kalian. Akan tetapi Allah itu memandang ke dalam hati kalian. Dalam riwayat Imam Muslim, dan dia juga melihat kepada amal perbuatan kalian. Maka sebab itu ikhwati a'azzu wa iyyakum, pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebagian penjelasan beliau dari kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq. Kita mulai bahas pasal yang pertama, ikhlasun niyyah wa mutaba'atus sunnah.
syartani li qabulil amali. Pasal pertama beliau membahas tentang pasal ikhlasnya niat atau niat yang ikhlas dan mengikuti sunnah. Dua perkara yang menjadi syarat diterimanya sebuah amal. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zat yang menciptakan mati dan hidup agar ia menguji kamu siapa di antara engkau yang paling baik dalam amalnya. Para ulama menyebutkan di dalam ayat ini pertama Allah menyebutkan mati. Setelah itu baru Allah menyebutkan hidup. Tujuannya untuk mengingatkan manusia bahwa perkara kematian lebih besar dibandingkan perkara kehidupan. Karena setelah kematian itu masih ada kehidupan. Dan agar manusia mengetahui tidak ada di antara mereka yang tidak mati. Sehingga Allah katakan alladzi khalaqal maut. Dan Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, kafa bil mauti wa'idhan. Cukup mati itu sebagai nasihat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berdiri di hadapan seorang yang telah meninggal dunia. Jadi jenazah seorang muslim. Di belakang beliau kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan kepada kaum muslimin, setiap kita akan seperti orang ini. Lalu dia berkata, kafa bil mauti wa'idhan. Seharusnya mati itu cukup sebaik-baik nasihat bagi kita. Dan ayat-ayat Al-Quran banyak menyebutkan tentang masalah pentingnya mengingat mati. Nabi SAW juga berkata, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian dari mengingat penghancur kenikmatan dunia. Qila wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah? Apa yang menghancurkan nikmat dunia ya Rasulullah? Qala al-maut. Nabi mengatakan mati. Dan ikhwati a'azul wa iyyakum, kita tahu seseorang itu dikatakan baik dan buruk itu dilihat akhir dari hidupnya. Jadi manusia itu dikatakan ini orang baik, ini orang buruk. Itu bukan ketika kita hari ini hidup. Hari ini kita memuji fulan bin fulan yang masih hidup. Tapi kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupannya. Atau hari ini kita mencaci fulan bin fulan semasa hidupnya. Dan kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupannya. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Na'udzubillah min dzalik. Sungguh ada salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga sehingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali tinggal satu hasnah. Selangkah lagi dia ke surga. Tapi ketetapan Allah mendahuluinya. Ia beramal dengan amalan ahli neraka, na'udzubillah. Kemudian mati dan dia masuk ke dalam neraka. Dan Nabi mengatakan wa inna ahadakum la ya'malu li amali ahli an-nar, dan ada di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jaraknya dengan neraka tidak ada kecuali tinggal satu hasta. Selangkah lagi dia akan neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Ketetapan Allah mendahuluinya. Ia beramal dengan amalan ahli surga, mati dan dia masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Akhirnya maka Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan seseorang itu dinilai pada akhirnya. Jadi jangan merasa bangga atau merasa bahwa kita pasti senang kalau pada hari ini kita telah mengerjakan amal tertentu. Barangkali kita merasa bahwa kita telah mengerjakan semua sunnah Nabi. Lalu kita berkata, ha'ana sunniyun, ini aku ahlus sunnah. Atau kita merasa bahwasanya yang kita lakukan sudah banyak untuk umat ini. Aku sudah berjasa buat umat ini. Aku telah mengajak mereka kepada Islam dan sunnah. Aku telah berbuat banyak untuk umat ini. Jangan merasa demikian. Karena kita tidak tahu tentang akhir kehidupan kita. Kita harus waspada.
mati itu datang menjumpai kita seperti apa. Makanya Allah menyebutkan pada kalimat pertama, alladzi khalaqal maut, zat yang menciptakan mati wal hayat, dan menciptakan hidup, liyabluwakum, agar dia menguji kamu. Ayyukum ahsanu amalan, siapa di antara kalian yang paling baik di dalam beramal. Dan dalam ayat ini Allah mengingatkan, seperti mengingatkan di ayat-ayat yang lainnya, tujuan manusia diciptakan mereka untuk memperoleh hasil. Tujuan mereka diciptakan mereka untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Kemudian penilaiannya pada hasilnya dilihat pada akhir kehidupannya. Kita diperintahkan oleh Allah beribadah. Antum sudah hafal ayatnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Mereka tidak diperintahkan oleh Allah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta ya'budullaha wahda wa fi riwayah hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah memerangi manusia, memerintahkan agar manusia menyembah Allah, beribadah kepada Allah saja. Di dalam riwayat yang lainnya mempersaksikan tidak ada yang boleh diibadahi dengan kecuali Allah. Tujuan hidup kita adalah beribadah. Dan salah satu bentuk ibadah adalah mengerjakan amal soleh. Tetapi yang menakjubkan kepada diri kita bukan diperintah memperbanyak amal soleh, tapi Allah perintahkan kepada kita memperbagus amal soleh kita, memperbaiki dan membaguskan amal kebajikan kita. Sehingga ada seseorang yang amalannya begitu banyak, amalannya sangat amat banyak, tetapi ketika hari berbangkit telah dibangkitkan oleh Allah, ahli surga masuk ke dalam surga, termasuk semoga kita termasuk di dalamnya, Allahumma amin. Dan ahli neraka masuk ke dalam neraka, naudzubillah semua naudzubillah min dzalik. Ada seorang lelaki yang berjalan di dalam neraka seperti seekor keledai yang mengelilingi penggilingan gandum, berputar-putar di dalam neraka. Lalu berkumpul penduduk neraka. Berkumpul penduduk neraka dan berkata kepada orang itu, bukankah engkau fulan bin fulan? Engkau mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari berbuat kemungkaran. Lelaki ini berkata, benar, aku ajak manusia kepada, ini benar. Lalu orang-orang itu berkata, lalu apa yang membuat engkau masuk ke dalam neraka? Aku mengajak manusia kepada kebaikan, tapi aku tinggalkan berbuat kebaikan. Aku mencegah manusia berbuat kejahatan, aku mengerjakan keburukan dan kejahatan itu. Akhirnya orang ini secara lahir banyak berbuat kebaikan, tapi dia menjadi penghuni neraka yang berkeliling-keliling seperti keledai yang bodoh. Keledai yang ketika Allah memberikan perumpamaan, suara yang keluar darinya itu tidak lain kecuali yang buruk. Antum lihat keledai, suaranya kencang. Maka orang kalau mengajak kebenaran dengan suara yang lantang, tapi ternyata dia berisi kebalikan dari apa yang ia serukan, dia seperti keledai. Suaranya buruk, kalimat yang keluar darinya tidak diperhatikan oleh manusia, dan nilainya rendah di hadapan manusia, apalagi di hadapan Rabbuna Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan banyaknya amal, tapi bagusnya sebuah amal. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana amal yang bagus itu? Dan antum sudah hafal dan sering diucapkan oleh disampaikan para asatidz. Qala Fudail ibn Iyad rahimahullah taala, Fudail ibn Iyad menyebutkan bahwa ahsanu amala maksudnya huwa akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amal yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhwan fillah, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhwan fillah, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas dari bahasa Arab apa? Huruf kha, lam dan sad. Apa maknanya? Secara bahasa apa maknanya ikhlas? Teman-teman, ayo tuh. Ikhwan, antum ngantuk atau apa? Jangan tegang, tenang saja. Kita ini lama enggak ketemu. Ikhlas itu dari kata bahasa khalas. Itu apa artinya khalas itu? Sofiyun. Apa arti sofi? Apa makna sofi? Murni, tidak tercampur apapun. Jadi kalau seandainya antum menumpahkan susu dari ambingnya seekor onta, lalu antum peras, setelah itu antum saring,
sehingga tidak ada satupun busa dan kotoran lagi yang tertinggal warna putih yang sangat amat menarik hati. Itu namanya ikhlas. Itu namanya khalas. Murni, tidak kecampuran apapun juga. Adapun ikhlas secara makna syariat maknanya apa? At-tauhid. Yakni memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bukan hal yang mudah. Hampir seluruh para ulama mengingatkan kepada kita. Bahkan di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, beliau menyebutkan, tidak ada satu amal yang terasa lebih berat bagiku dari segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kecuali satu hal saja. Apa itu, ikhwan? Ikhlasun niyah. Keikhlasan di dalam menjaga niat. Ini gak mudah. Memurnikan tauhid itu gak mudah. Karena syaitan berusaha meletakkan jalan-jalan untuk menipu manusia menyimpang dari keikhlasan. Setan tidak takjub dengan orang yang banyak salat malam. Setan tidak takjub. Setan tidak heran dengan orang yang sujud rukuk panjang. Dia tidak heran. Setan juga tidak heran orang yang mengkhatam Quran dalam satu bulan 10 kali, 8 kali, 5 kali, atau cuma 1 kali. Setan juga tidak takjub dengan orang yang berangkat ibadah haji, umrah. Bahkan setan tidak takjub dengan orang yang pergi ke medan jihad. Selama setan itu mengetahui hati orang tersebut ada satu penyakit yang dia tidak merasa, itu adalah sesuatu yang memporak-porandakan amalnya. Apa itu, ya kawan? Ar-riya wa sum'ah. Selesai urusannya. Karena riya, sum'ah ini juga yang paling ditakutkan oleh Nabi. Nabi SAW menyebutkan, perkara yang paling kukhawatirkan menimpa kalian adalah syirik yang tersembunyi. Nabi katakan disebut dengan syirkun khafi. Qila wa ma syirkun khafi ya Rasulullah. Ketika itu sahabat bertanya, apa itu syirkun khafi ya Rasulullah? Nabi SAW mengingatkan dengan cara memberi perumpamaan. Seorang lelaki mengimami salat manusia, ia panjangkan berdirinya dan ia hias-hiasi keindahan bacaannya. Untuk melihat, bukankah kita mengetahui salat itu amal yang utama? Dan bukankah kita mengetahui salat yang utama itu dilakukan dengan cara berjamaah? Lepas dari khilaf para ulama, ada yang berpendapat afdol, ada yang berpendapat apa? Wajib. Sahih? Ada yang berpendapat afdol salat berjamaah itu, ada yang berpendapat wajib. Sebelum saya lupa, ini saya ingatkan. Ini teman-teman ingat, kalau bab yang ijtihad ini, bab ijtihad dia seperti ini, antum jangan bersikap berlebih-lebihan. Bila antum berpendapat dengan pendapat yang wajib, kalau ada saudara kita yang berpendapat yang itu sekedar afdol, ya, antum bertukar hujjah tanpa mengatakan antum yang salah, saya yang benar, atau antum batil, kami hak, tidak. Ikhwati asnawayakum, lepas dalam masalah itu. Kemudian dan kita mengetahui bahwa di antara yang paling baik dalam sholat berjamaah itu pahalanya paling besar adalah imam masjid. Tapi antum harus tahu, di antara yang paling dekat dengan jurang api neraka juga imam masjid. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, awwal ummatil ladzi yadkhulun nar humul qurra. Umatku yang pertama kali akan masuk ke dalam neraka, mereka adalah para qari. Apa qari? Apa qari, kan? Para penghafal Quran, para imam-imam masjid. Terancam dengan api neraka. Rasulullah SAW mengatakan 3 golongan yang pertama kali akan ditanyai di yaumil qiyamah. Jadi 3 golongan dari umatnya Nabi yang pertama kali ditanyai di yaumil qiyamah. Golongan yang pertama, rajulun istushhida, lelaki yang dianggap oleh manusia mati syahid. Dia berperang di jalan Allah. Didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa urifa ni'amahu fa'arafahu. Diperkenalkan oleh Allah tentang nikmatnya selama hidup di dunia. Dia mengenalinya, ini nikmat. Lalu Allah katakan, bima amil tadi, kamu gunakan untuk apa nikmat ini? Kata lelaki ini, aku gunakan untuk berperang di jalan Allah. Qataltu fi sabilik ya Rabb. Wa fi riwayat qataltu fika ya Rabbi.
Aku berperang karena engkau wahai Rabbku. Tapi Allah itu kan Maha tahu. Allah katakan kadzabta. Ketika laki-laki tadi mengatakan aku berperang di jalanmu karena engkau sampai aku syahid, kata Allah Ta'ala kadzabta. Tidak. Kamu berperang supaya orang menyebutmu apa? Pemberani. Jadi pahlawan, jagoan. Fakakila. Kamu sudah disebutkan itu dan mendapat gelar si pemberani atau orang menyebutmu orang mati syahid. Yakni ia berperang cuma supaya orang tahu aku nggak takut mati. Allah perintahkan malaikat menyeret orang ini dicampakkan ke dalam neraka, wajahnya terlebih dahulu dibakar dan kerongkongannya. Kenapa wajahnya? Karena dia beribadah ingin dilihat oleh manusia. Yang kedua kata Nabi SAW, lelaki yang Allah berikan kepadanya keutamaan ilmu. Ditampakkan nikmatnya oleh Allah, ia mengenali nikmat itu, kemudian ditanya oleh Allah, kamu gunakan buat apa? Lelaki ini berkata, aku belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Aku belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Semua karena engkau wahai Rabbku. Ta'allamtul ilma wa 'allamahu wa qara'tul Qur'ana fika. Aku baca Quran ini karena engkau ya Rabbku. Qala Allah Ta'ala kadzabta. Kata Allah, kamu itu dusta. Ta'allamtal ilma wa 'allamahu lituqalu anta 'alim. Wa qara'tal Qur'an wa lituqalu antal qari'. Kamu belajar ilmu, mengajarkan biar orang menyebutmu ustaz. Biar orang menyebutmu orang yang berilmu. Ini nasihat buat saya dan buat teman-teman. Kalau belajar ilmu jangan ditujukan niatnya jadi ustaz. Jangan. Enggak pernah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita belajar ilmu itu jadi ustaz. Enggak. Allah perintahkan kita belajar ilmu untuk menjadi orang yang takut kepada Allah. Antum tidak jadi ustaz tidak ada masalah. Tapi antum belajar ilmu supaya antum takut kepada Allah. Kita tidak jadi seorang dai nggak ada masalah. Maksudnya tidak harus menjadi orang yang berceramah dengan lisannya, menulis sebuah kitab atau buku yang bisa disebarkan kepada manusia. Enggak, cukup buat diri kita. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita merasa bahwa kita butuh dengan Allah. Kita merasa ibadah kita selalu kurang tanpa pengetahuan. Cukup buat kita, cukup. Inna may yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka sebab itu ikhwati a'azmu wa iyyakum, Nabi tadi katakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi itu, engkau dusta supaya orang menyebutmu engkau alim. Kemudian Allah katakan, dan engkau membaca Quran supaya orang menyebutmu engkau antal qari, engkau ahli baca Quran, penghafal Quran. Ya ikhwan, sekarang berapa banyak orang baru hafal Quran sudah pingin dapat gelar al-hafidh. Dan karena bodohnya tentang agama, dia menggelari dirinya dengan al-hafidh. Karena bodohnya dia tentang agama, dia menggelari dirinya al-hafidh. Gara-gara baru hafal 30 juz. Ini saya ingatkan buat saya dan buat kita semua. Kita hafal 30 juz itu baru setengah langkah untuk memahami ilmu. Camkan baik-baik ini. Kita hafal 30 juz itu baru setengah langkah. Belum satu langkah. Baru setengah langkah dari mempelajari ilmu. Atau kalau kita menganggap satu langkah, itu masih ada jutaan langkah yang mau kita sebut, yang harus kita langkahi, harus kita tempuh. Jadi jangan bangga kalau orang menyebut kita gara-gara kita hafal 30 juz, antal hafidh, kamu al-hafidh. Emang kita al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani? Al-hafidh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Itu pujian yang ghulu. Merusak hati kita, merusak ikhwati azwajnya. Dan cukup hadis tadi itu ancaman buat kita. Kalau Allah perintahkan malaikat untuk menyeret orang itu dicampakkan ke dalam api neraka, lebih dahulu ke dalam neraka itu wajahnya dan kerongkongannya. Dan itu bukan perkara yang ringan. Ikhwan, kita menjaga itu bukan perkara yang ringan. Kita udah baik-baik menjaga niat, membaca Quran, setoran hafalan. Tiba-tiba ada orang memuji, Masya Allah, antum berapa lama menghafal Quran? Alhamdulillah 1 tahun. Ada kebanggaan. Aneh. Rusak ya. Rusak. Hadi ikhwati, azza wa jalla.
Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang Allah karuniakan kepadanya apa? Harta benda. Allah kasih dia harta. Allah kasih keluasan harta. Lalu Allah tampakkan nikmatnya fa'urifa ni'amahu fa'arafa, kemudian ditampakkan nikmatnya atasnya dan dia mengenalinya, faqila lahu bima amil tadi, kamu gunakan buat apa ini nikmat harta ini? Dia mengatakan ma ra'aitu fi tariqin baban minas shadaqat, aku tidak melihat salah satu pintu di jalan-jalan di mana padanya ada sedekah, maka aku bersedekah di dalamnya. Kata Allah, kadzabta. Ketika dia mengatakan itu, karena engkau wahai Rabbku kadzabta, kamu bohong. Engkau bersedekah itu supaya orang menyebutmu sebagai apa? Jawad. Apa jawad? Si dermawan. Ketika Nabi menyebutkan tentang 3 amal ini, amal yang utama jihad, amal yang utama menuntut ilmu, amal yang utama membelanjakan harta di jalan Allah, bukan berarti terbatas yang terancam cuma 3 amal ini. Semua amal, saudaraku. Semua amal. Silaturahim juga amal. Jangan sampai terkotori dengan niat yang buruk. Berjalan kaki menuju ke masjid juga amal. Jangan sampai terkotori dengan niat yang buruk. Berdakwah juga amal. Menyampaikan kebenaran itu amal. Bahkan sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran. Jangan kotori dengan niat yang buruk. Karena memang isi kehidupan kita dunia ini amal, terutama di bulan Ramadan ini. Jangan kotori amal kita di bulan Ramadan ini dengan sesuatu yang merusak hati kita. Kita sedang berlomba-lomba mencari kebaikan. Ada yang membaca Quran, ada yang beristighfar, ada yang bertaubat, ada yang menggabungkan keseluruhannya, ada yang qiyamul lail, ditambah lagi dengan sedekah dan sebagainya. Hati-hati. Hati-hati dengan tipu daya setan ini. Memasukkan ke dalam hati kita rasa ujub, riya dan sum'ah. Makanya disebutkan oleh beliau menyebutkan dengan dalil dari Allah Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Qala fudul niat akhlasuhu wa aswabuhu. Amal itu harus paling ikhlas dan paling benar. Loh, kenapa begitu? Sahabat-sahabat Fudal bin Iyad mengatakan, qalu ya Aba Ali. Ini kunyahnya Fudal bin Iyad, yaitu Abu Ali. Teman-teman, sebelum lupa saya tambahkan, disukai kita berkunyah. Mulai hari ini saya sadar pada antum, saya lebih suka kalau antum memanggil kunyah saya. Nabi saja berkunyah. Nabi kita berkunyah. Siapa kunyahnya? Abul Qasim. Nabi berkunyah dengan Abul Qasim. Para sahabat berkunyah. Antum lihat hadis dalam kitab hadis yang muktabar lah, yang kecil-kecil, misalnya risalah kecil, tapi setiap pembicaraan tentang kitab itu pasti diawali dengan bab niat. Seperti kitabnya Imam An-Nawawi, Arba'in An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, bab pertamanya itu, hadis pertamanya hadis tentang apa? Innamal a'malu bin niat. Rawinya siapa? An Amirul Mukminina Abi Hafsin, berkunyah. Umar saja berkunyah. Abu Hurairah itu kunyah. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Abdurrahman ibnu Sahar, itu nama setelah diganti oleh Nabi. Nama aslinya sebelum namanya Abdurrahman, lupa teman-teman. Abdus Syams. Dulu namanya Abdus Syams, diganti oleh Nabi. Karena nggak boleh orang bergelar hambanya matahari, bernama hambanya matahari. Diganti oleh Nabi dengan apa? Abdurrahman. Lalu dijuluki oleh Nabi dengan Abu Hurairah. Sahabat yang paling mulia siapa? Sahabat yang paling mulia siapa? Abu Bakar. Berkunyah. Ini sunnah berkunyah itu. Kalau wanita gimana Ustaz? Iya berkunyah. Aisyah kunyahnya siapa? Ummu Abdillah. Apakah Aisyah punya anak? Enggak. Walaupun enggak punya anak, terkenal. Bahkan masih kecil disukai berkunyah. Dulu sahabat Nabi masih kecil, namanya Abu Umair. Kunyahnya Abu Umair. Usianya masih kecil, dipanggil oleh Nabi dengan panggilan Abu Umair. Yang hadisnya terkenal, yang kenal hadis yang berbunyi, ya Aba Umair madza fa'alan Nughair. Apa yang terjadi pada burung Nughair, hai Abu Umair? Jadi sekarang senang kalau antum memanggil anda dengan apa? Kunyah. Saya kata ini.
Wahai Abu Ali, apa yang dimaksudkan ma akhlasu aslabu? Apa itu maksudnya? Paling ikhlasnya dan paling baiknya. Kenapa begitu? Kata Abu Ali, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal itu bila dilakukan ikhlas akan tetapi tidak shawab. Shawab artinya apa? Ittiba'u as-sunnah, mengikuti Nabi. Sesungguhnya amal itu sekalipun ikhlas tapi enggak ittiba'un Nabi, itu tidak akan diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula kalau seandainya amal itu shawab, ikut dengan sunnahnya Nabi tetapi enggak ikhlas, maka juga tidak akan diterima. Akhi, bagi kita yang telah mengenal sunnah, alhamdulillah, yang antum perhatikan penggalan yang kedua ini. Bila amal itu sesuai sunnah tapi enggak ikhlas, itu enggak akan diterima. Ini yang berat. Ini yang berat ya khawatir. Adapun orang yang sudah ikhlas kemudian dia enggak benar, jika memang dia punya fitrah yang lurus, bisa ditegakkan nasihat. Tapi kalau orang sudah nampak sunnah, kita enggak tahu isi hatinya. Kita sulit menasihatinya. Dia ini riya atau enggak, kita enggak tahu. Kalau ada orang ikhlas berbuat suatu amal, ternyata amalnya itu menyelisih sunnah, masih bisa kita nasihati insyaallah. Karena tampak, kelihatan. Orang bisa menasihati dia. Dan ini kita bisa mengamalkan firman Allah Ta'ala, wal asri innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang jadi musilahnya kalau seperti kita, sama jenggotan, celananya sama-sama cingkrang, pakaiannya jubah misalnya, atau baju koko dan semisalnya itu, dahinya sama-sama hitam, malah ada yang lebih tebal, bukan hanya itu. Tapi kita nggak tahu isi hatinya. Apa orang ini munafik atau orang ini bukan munafik? Orang ini adalah orang-orang yang khalisun lillah, murni ibadahnya buat Allah, au fi qulubihim marad, atau dalam hatinya ada penyakit. Dan itu yang berbahaya. Makanya beliau mengingatkan di sini, wa in kana shawaban wa lam yakun khalisan, jika amalnya itu ittiba sunnah tapi dia enggak ikhlas, hatinya enggak bersih, ini yang bahaya. Bukankah antum tahu musuh yang paling berbahaya itu justru musuh yang menampakkan seperti kita, ternyata dia menebar racun. Yang Allah katakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Teman-teman, kalau begitu bagaimana? Jangan melihat orang, yang dilihat kita. Sudah dapat nasihat ini, oh amal mesti ikhlas dan shawab. Perhatikan, alhamdulillah kita udah shawab, maksudnya ikut sunnah. Salat sudah belajar kitab sifat salat Nabi, udah dipelajari. Puasa sudah belajar sifat saum Nabi. Haji sudah mempelajari tentang sifat haji Nabi SAW. Kita udah belajar tentang ini, tentang itu. Hadis sudah kita baca. Masya Allah, Umdatul Ahkam ada yang sudah khatam atau hafal. Arba'in Nawawi udah diulang 2 kali. Usulus Salasah ada yang sudah 5 kali. Fathul Bari mungkin dalam proses belajar. Artinya dia udah belajar. Tapi yang perlu kita perhatikan, alhamdulillah, ini dia poin pentingnya. Kita gimana dalam mengamalkan ini? Kadang-kadang kita mengerjakan amalan, lalu kita merasa kitalah yang paling nyunnah. Datang ke masjid, biar orang tahu, gini loh yang benar. Rusak hati kita. Maka poin kedua ini penting. Penulis buku ini menitik beratkan dalam bab ini, karena kebanyakan kita rusak dalam masalah ini. Itu bisa kita indikasikan dengan apa ya Alhamdulillah? Buruknya akhlak dan adab. Buruknya adab, jeleknya adab, su'ul khuluq, kepribadiannya jelek, buruk, busuk. Dan itu yang bisa mengetahui siapa? Tentu Allah. Kedua siapa? Kita sendiri. Kita yang bisa tahu kita ini udah baik atau enggak. Bagaimanapun kita berusaha membohongi orang, tapi kita nggak bisa membohongi diri kita bahwa kita memang orang jelek. Bahwa kita orang apa? Buruk. Maka ini nasihat buat kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ini ingat kalau kita menukil ucapan Imam Al-Ghazali bukan berarti kita setuju dengan pemikirannya Imam Al-Ghazali. Karena alhamdulillah kita harus tahu Islam punya kaidah. Apa itu kaidahnya? Kebenaran itu al-haqqu dhallatul mu'min.
kebenaran itu harta berharga milik orang beriman yang hilang. Kalau ada ya diambil, ketemu di jalan diambil, siapapun yang mengatakan diambil. Jangan salah paham dengan ucapan ini ya. Nanti antum pahami, Ustaz berarti membolehkan belajar ke siapa saja. Enggak Yang saya maksud kalau ada sebuah kebenaran, sekalipun misalnya dikatakan oleh orang yang menyimpang, ternyata yang diucapkannya sebuah kebenaran, kita katakan menyimpang, tapi kebenarannya yang ditolak. Imam Al-Ghazali kita mengetahui beliau tergelincir dalam banyak perkara, terutama dalam permasalahan apa? Akidah. Sampai perkaranya sangat amat parah. Tapi tidak ada para ulama yang mengatakan Al-Ghazali dolun mudil, tidak ada. Bahkan mereka mengucapkan rahimahullah ta'ala, rahmatan wasiatan. Minimal mereka mengatakan ghafarallahu lana wa lahu, semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni beliau. Di antara ucapan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ikhwati azza wa yakum, bahwa mengingatkan kepada kita bahwa rusaknya sebuah akhlak dimulai dari buruknya sebuah niat. Dimulai dari buruknya sebuah apa? Niat. Jadi kalau kita udah mulai lihat akhlak kita jelek, akhlak kepada Quran jelek, enggan membuka mushaf Al-Quran, akhlak kita kepada Rabbuna Allah Azza wa Jalla buruk, tidak pernah mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya dibandingkan orang lain, akhlak kita kepada guru kita jelek, tidak pandai memuliakan guru yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, akhlak kita kepada orang tua kita jelek, mendoakan orang tua sehari sekali aja belum tentu, akhlak kita kepada sesama teman kita jelek, kepada tetangga kita jelek. Itu tanda-tanda jeleknya niat. Tanda-tanda jeleknya niat. Berarti kita harus segera kembali memperbaiki niat kita. Nami khati'ah asal wa yakun. Lalu beliau mengatakan hatta yakuna khalisan shawaban, sehingga amal itu dianggap benar ahsan kalau dia amal yang khalisan shawaban. Wal khalisu ayyakuna lillah wa shawabu ayyakuna ala sunnah. Sampai amal itu benar dan juga amal itu ikhlas. Ikhlas artinya dilakukan karena Allah. Ikhlas artinya dilakukan karena Allah. Gimana indikasinya Ustaz? Paling gampang indikasi amal itu karena Allah adalah mengukur adanya semangat dan tidak dari sisi siapa di sekeliling kita. Begini, kalau kita bersemangat menegakkan sholat karena banyaknya orang, lalu kita malas ketika tidak ada orang di sekeliling kita, itu tanda-tanda kita nggak ikhlas. Antum kalau baca Quran di masjid, Masya Allah, mampu 1 juz karena ada teman-teman yang 1 juz. Tapi antum di rumah, saya di rumah baca cuma 1 halaman, itu tanda-tanda niat kita nggak benar. Ketika kita beramal, ada orang berkata, Masya Allah ya akhi, anak senang lihat antum, lalu kita semangat. Tapi ketika kita beramal, nggak ada orang yang berkata begitu kepada kita, kita malas-malasan, itu rusak niat kita. Orang mukmin itu beramal, mau ada orang, nggak ada orang, menyebut kita atau memburukkan kita, melihat kita atau mengabaikan kita, apa peduli kita dengan mereka? Karena kita nggak butuh sama mereka. Yang kita butuhkan siapa? Allah SWT. Kita nggak butuh dengan manusia. Mau menyanjung kita, sanjungan dia juga bukan membuat kita mulia. Ingat, bukan gara-gara kita disanjung kemudian kita jadi mulia. Tidak. Berapa banyak orang disanjung lalu lehernya disembelih di yaumil qiyamah. Boleh? Karena ketika disanjung dia jatuh riya dan sumpah. Kecuali yang kita harapkan sanjungan itu setelah kematian kita. Demi Allah teman-teman, kita harus menanamkan dalam diri kita tidak butuh disanjung manusia semasa hidup kita, tapi kita butuh mereka menyanjung kita setelah kematian kita. Karena orang yang meninggal dunia lalu manusia menyanjung, memujinya, Nabi mengatakan wajabat. Ada jenazah yang dipikul lewat di hadapan Nabi, lalu kata Nabi mengatakan wajabat. Jenazah yang kedua lagi dipikul, Nabi katakan wajabat. Adapun yang pertama orang saleh. Karena manusia tidak mengenal orang itu kecuali orang yang baik. Jadi ketika Umar bertanya, kenapa engkau katakan wajabat ya Rasulullah? Kenapa harus pada orang yang pertama?
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berbicara menggunakan lisan-lisannya hamba-hamba Allah dari kalangan manusia. Bila manusia mempersaksikan tentang kebaikan seseorang setelah meninggalnya, wajib bagi orang itu untuk Allah masukkan ke dalam surga. Faham? Jadi kalau di dunia kita masih hidup nggak ada yang memuji kita, la ba's, ma fi ishkal, la haraj, nggak ada masalah. Tapi kita harus takut kalau kita sudah mati nggak ada yang memuji kita. Nggak ada yang mengatakan saya tidak mengetahui si fulan kecuali orang baik. Tapi justru mengatakan saya tidak mengetahui si fulan kecuali orang yang buruk, naudzubillah. Karena orang yang seperti ini Nabi juga akan katakan wajibat. Harus. Umar pun bertanya, kenapa harus? Nabi mengatakan seperti ucapan yang pertama, karena malaikat memburukan orang itu. Maka dia wajib baginya Allah masukkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Nah, teman-teman sudah jam 6:25 kan sampai 6:30 kan? Iya. Atau jam 6. Afwan kalau jam 6 kelewatan, berarti besoknya akan datang jam 6 insyaallah teman-teman. Insyaallah gitu. Antum kalau punya bukunya, bawa bukunya. Buku terjemahnya itu kalau pustaka Elba, judulnya Manajemen Kolbu. Kalau pustaka apa kemarin itu? Apa kemarin masih pustakanya? Darul Qalam ya. Ummul Qura. Pustaka Ummul Qura judulnya Tazkiyatun Nafs, terjemahnya. Kalau buku aslinya antum yang bisa berbahasa Arab, antum bisa download di waqfia.com. Itu ada kitab yang berjudul Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Nah, kita baca ini semampu kita. Enggak mungkin kita baca tuntas karena bukunya lumayan tebal, tapi sebagaimana kaidah kalau kita enggak mampu mengambil keseluruhannya jangan ditinggalkan kesemuanya. Ya, kita baca yang kita mampu baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.